Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan software recruitment spesifik yang telah saya tugaskan kepada kami. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Yunus dengan NIM F1G1 21070. Baik, di sini saya akan menjelaskan SRS pada situs web transportasi online Maxway. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pendahuluan. Tujuan dari penulisan dokumen. Tujuan utama dalam penulisan web ini adalah untuk menciptakan sebuah platform yang menyediakan jasa transportasi online, kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 yang mencabut kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta batasan sistem. Selanjutnya, audiens yang akan dituju pada pembacaan disarankan. Yang pertama itu adalah pengguna umum, yaitu web ini ditunjukkan untuk individu yang menggunakan transportasi sebagai sarana untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti pergi bekerja, belanja, dan menjalankan kegiatan sosial. Yang kedua itu mahasiswa. Web ini dituju untuk mahasiswa yang menggunakan transportasi untuk berangkat ke kampus, menghadiri kuliah, dan melakukan aktivitas perkuliahan. Yang ketiga itu para pengendara. Nah, web ini juga ditunjukkan untuk individu yang memiliki kendaraan yang mau berkontribusi dalam website ini. Selanjutnya itu adalah ada batasan produk. Lingkup sistem web transportasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan layanan transportasi secara online, melacak situs perjalanan, dan membayar secara online. Nah, definisi atau istilah yang ada pada SRS yang saya buat ini ada pertama SRS atau software requirement specific atau spesifik kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua IEE, Institute of Electrical dan Electronic Engineering. Selanjutnya itu referencing, ada dari jurnal. Yang pertama itu jurnal sistem informasi e-business pada ojek online di wilayah Pringsewu. Yang kedua, sistem informasi transformasi angkutan kota berbasis web. Baik, selanjutnya itu adalah deskripsi keseluruhan. Deskripsi produk website Maxway adalah aplikasi web transportasi online yang memberikan platform bagi pengguna untuk mencari, memesan, dan mengelola layanan transportasi, serta memberikan platform bagi pengendara yang berkontribusi sebagai objek online. Yang kedua, fungsi produk. Pencarian dan pemesanan layanan transportasi, manajemen profil pengguna umum, manajemen profil pengendara, sistem pembayaran elektronik, penilaian dan ulasan pengguna. Selanjutnya, pengelolaan karakteristik pengguna. Pada pengelolaan karakteristik pengguna itu hanya dua, pengguna umum dan pengendara, di mana tugas masing-masing ini, pengendara umum tugasnya mencari dan merancang perjalanan, sedangkan pengendara menunggu pesanan dari pengguna. Jadi mereka yang saling bersangkut paut. Yang selanjutnya itu hak akses ke aplikasi. Pengguna umum itu mengelola hak aksesnya, mengelola akun pengguna, sedangkan pengendara mengelola akses akun pengendara. Selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki dari kedua kategori pengguna ini. Pertama, kemampuan dalam memiliki perangkat pengendara, memilih pengendara terdekat. Yang kedua, kemampuan dalam mengendarai kendaraan dan mengetahui jalan di sekitar itu. Baik, selanjutnya lingkup operasi. Lingkup operasi mencakup beberapa aspek, yaitu
Satu, sistem operasi. Sistem ini hanya mendukung wilayah tertentu. Web ini juga dirancang untuk dapat beroperasi di berbagai sistem operasi seperti Android dan Windows. Kedua, layanan transportasi. Layanan transportasi Maxway. Situs Maxway menyediakan berbagai layanan transportasi online, termasuk layanan transportasi roda 2 seperti ojol dan layanan taksi online. Yang ketiga, jaringan. Web yang dioperasikan menggunakan koneksi internet, lingkup operasi harus memiliki jaringan yang memadai. Selanjutnya itu ada batasan desain dan implementasi. Batasan desain dan implementasi dalam mengembangkan web transportasi online ini dapat meliputi berbagai aspek berikut. Pertama itu ada antarmuka pengguna atau UI UX. Yang kedua, performa dan kecepatan. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Pertama, antarmuka pengguna atau UI UX, yaitu desain antarmuka pengguna yang baik sangat penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang nyaman untuk menggunakan situs web transportasi. Yang kedua, performa dan kecepatan. Situs web transportasi online harus dirancang dan diimplementasikan dengan fokus pada performa dan kecepatan yang optimal. Ketiga, keamanan dan privasi. Keamanan adalah faktor penting dalam desain dan implementasi atau situs web transportasi. Yang selanjutnya itu ada dokumentasi pengguna. Yang pertama, pengenalan situs web Maxway yang bertujuan sebagai website transportasi untuk memfasilitasi perjalanan pengguna umum. Yang kedua, registrasi akun. Yang ketiga, penjelasan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Yang keempat, ada berbagai metode pembayaran online. Yang kelima, riwayat transaksi. Baik, selanjutnya kita melangkah ke kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama itu ada user interface. User interface atau antarmuka pengguna dalam aplikasi desain web transportasi memiliki peran penting dan dalam memfasilitasi interaksi antarmuka pengguna dengan perangkat lunak. Yang pertama itu desain visual, user interface. Website Maxway harus memiliki desain visual yang interaktif dan menarik. Ini termasuk tata letak yang baik, penggunaan warna yang sesuai, ikon jelas, dan elemen desain lainnya yang memudahkan pengguna untuk mengenali dan menggunakan fitur-fitur yang dengan mudah. Kedua, pesan dan notif. User interface harus memberikan pesan dan notif yang jelas dan informatif. Ketiga, navigasi dan organisasi. User interface harus menyediakan navigasi yang jelas dan terorganisasi dengan baik. Selanjutnya, hardware interface. Hardware interface dari website itu sendiri. Satu, komputer dan perangkat seluler. Pengguna dapat mengakses situs web transportasi melalui komputer pribadi, laptop, tablet, dan perangkat seluler seperti ponsel pintar. Kedua, GPS atau modul navigasi. Beberapa layanan transportasi memiliki kebutuhan perangkat keras sebagai GPS untuk modul navigasi untuk melacak posisi pengguna secara akurat dan memberikan petunjuk yang lebih tepat. Ketiga, pemindaian kode QR. Dalam pemindaian kode QR ini dilakukan pada metode pembayaran. Baik, selanjutnya itu ada software interface. Perangkat lunak yang diperlukan oleh website ini adalah sistem operasi atau Windows, Linux, dan lain-lain. Yang kedua itu browser internet atau Internet Explorer. Baik, selanjutnya itu adalah ada functional requirement. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional dari SRS ini. Pertama itu registrasi pengguna, di mana pengguna dapat membuka
akun dengan mengisi informasi pribadi seperti nama, nomor kontak, dan kata sandi. Yang kedua, registrasi mode pengendara. Pengendara dapat membuat akun dengan mengisi informasi pribadi seperti nama, kontak, dan kata sandi pemilihan kendaraan dan pemilihan kendaraan. Yang ketiga, pemesanan layanan transportasi, di mana pengguna dapat memilih lokasi penjemputan dan tujuan perjalanan. Sistem juga akan menampilkan opsi layanan transportasi yang tersedia berdasarkan lokasi pengguna. Yang ketiga, pembayaran dan konfirmasi. Pengguna dapat melakukan pembayaran layanan transportasi secara elektronik. Sistem harus mengintegrasi dengan gateway pembayaran pihak ketiga yang aman. Yang keempat, manajemen profil pengguna. Pengguna harus dapat mengolah informasi profil mereka, seperti mengubah kata sandi, nomor kontak, dan profesi pribadi lainnya. Yang kelima, sistem umpan balik dan evaluasi. Pengguna harus dapat memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dalam menggunakan situs web, termasuk ulasan dan peringkat layanan. Sistem harus memiliki akses untuk melihat, mender, memoderasi, dan merespon umpan balik dari pengguna. Baik, dari user selanjutnya itu ada use case diagram dari SRS website transportasi online Maxway, di mana di dalam ini ada admin. Admin itu dia akan melakukan login dan dia itu bisa baik selanjutnya itu ada user. Baik selanjutnya use case diagram. Baik, langsung saya di dalam use case diagram ini kita dapat melihat admin. Admin itu dia di dalam web, dia akan pas pertama masuk dia akan melakukan login. Selanjutnya dia itu berwenang mengakses web dan mengelola sistem. Di mana dalam mengelola sistem ini ada tambahan data, edit data, dan hapus data. Baik, selanjutnya ada user. User di saat masuk ke dalam web, dia akan melakukan registrasi. Dia juga memiliki wewenang untuk mengakses web dan mencari jalur untuk melihat informasi. Baik, yang selanjutnya use case dari registrasi pengguna. Pada use case registrasi pengguna, salah satu fungsi dalam website Maxway yang bertujuan untuk memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun pengguna baru di platform. Inilah simulasi atau respon pada registrasi pengguna. Pertama itu pengguna mengakses web halaman dan sistem itu merespon dengan menerima permintaan pendaftaran pengguna. Baik, selanjutnya itu ada action pengguna. Pengguna mengisi formulir pendaftaran dengan mengisi informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, dan kata sandi. Dan respon dari sistem itu menampilkan formulir. Selanjutnya di sini ada simulasi atau respon dari user dan sistem. Di mana pertama itu pengguna mengakses halaman pendaftaran.
Lalu sistem menerima permintaan pendaftaran pengguna, lalu menampilkan formulir pendaftaran. Jadi pengguna akan mengisi formulir pendaftaran dengan informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, dan get sandi. Lalu pengguna atau user akan mengklik daftar. Nah, di sini akan terdapat validasi. Jika data tidak valid, sistem akan mengirimkan pesan kesalahan. Dan jika data valid, sistem membuatkan akun baru untuk pengguna dan menyimpan informasi yang diberikan. Lalu setelah proses tadi divalidasi, sistem akan mengirimkan kode ke pengguna melalui nomor kode. Lalu user akan melakukan verifikasi dengan kode yang telah dikirimkan melalui pesan nomor kontak. Selanjutnya sistem akan menampilkan pesan registrasi selesai, dan setelah akun diverifikasi, pengguna dapat login ke website dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan. Inilah activity diagramnya seperti yang telah dijelaskan seperti tadi. Baik, di sini ada use case diagram, di mana aktor 1 akan mengakses halaman forum registrasi dan mengakses data. Selanjutnya datanya akan diinput ke proses dan memasuki halaman login. Baik, selanjutnya ada use case registrasi mode pengendara. Use case mode pengendara adalah salah satu fungsi dalam website transport Maxway yang bertujuan untuk memungkinkan pengendara baru untuk membuat akun pengguna baru di platform. Mode pengendara ini salah satu pihak yang terkait dalam website ini. Dengan adanya mode pengendara, para pengguna mendapatkan layanan transportasi. Use case ini melibatkan interaksi antara pengguna dan sistem website Maxway. Baik, langsung saja ke simulasi dan respon pada user dan sistem. Di mana user di sini akan mengakses halaman pendaftaran. Sebenarnya ini sama dengan registrasi pengguna, hanya dia di dalam simulasi dan responnya ini dia akan membutuhkan sistem akan memintakan nomor SIM, dan dia akan melakukan pemilihan jenis kendaraan. Baik, langsung saja ke selanjutnya di activity diagram seperti yang telah dijelaskan pada simulasi dan respon. Use case pemesanan layanan transportasi dan pembayaran. Pada use case pemesanan layanan transportasi pembayaran adalah salah satu fungsi kunci dalam website Maxway yang bertujuan untuk memvalidasi layanan transportasi kepada pengguna dan melakukan pembayaran yang terkait. Use case ini melibatkan interaksi antar pengguna dan pengendara dalam sistem Maxway. Baik, di bawah ini ada simulasi dan respon pada user. Ada di dalam simulasi respon ini ada action dari user 1, di mana user 1 ini adalah pengendara, user 1 ini adalah pengguna, dan user 2 ini adalah pengendara. Baik, pertama itu pengguna itu melakukan pemesanan layanan transportasi, dan siswa merespon dengan menampilkan peta pencarian. Selanjutnya
user memilih lokasi yang ingin dituju serta memilih lokasi dari si pengguna. Selanjutnya, sistem akan menampilkan kendaraan yang tersedia di jalur tersebut. Selanjutnya, eh, peng user 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 satu atau pengguna akan memilih kendaraan terdekat. Selanjutnya sistem akan menyimpan data pengguna dan mengirimkan data pengguna ke pengendara. Nah, di sini user 2 atau pengendara akan melihat pesan dan pengendara menerima pesanan layanan transportasi. Jika layanan transportasi ini diterima, sistem akan si pengendara akan langsung menuju ke tempat si pengguna dengan sistem akan menuntun pengendara sampai ke lokasi pengguna. Selanjutnya pengendara mengantar pesanan ke tujuan. Selanjutnya sistem setelah pengendara mengantar pesanan ke pengguna ke tujuan, sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran dan detail pembayaran. Si pengguna pun akan melakukan pemilihan metode pembayaran dan sistem akan memvalidasi metode pembayaran yang telah dipilih. Jika pembayaran berhasil dan menampilkan detail transaksi kepada pengendara, dan si pengendara akan mengkonfirmasi pembayaran. Inilah diagram activity-nya sama yang seperti dijelaskan di action dan respon. Selanjutnya use case diagram pemesanan layanan transportasi dan pembayaran. Pertama itu use case diagram pemesanan layanan transportasi dapat dilihat seperti yang digambar. Yang kedua itu ada use case diagram pembayaran. Ini tidak memiliki validasi, sedangkan pada pemesanan layanan transportasi dia memiliki validasi. Selanjutnya itu use case sistem umpan balik dan evaluasi. Use case ini menggambarkan interaksi antar pengguna dan sistem pada proses memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh situs web transportasi. Use case ini memungkinkan pengguna untuk memberikan ulasan, peringkat, dan komentar terhadap pengalaman mereka. Sementara sistem memvalidasi pengumpulan dan moderasi ulasan tersebut. Selanjutnya simulasi dan respon pada sistem. Langsung saja pada pengguna akan mengakses halaman ulasan dan umpan balik dan respon sistem akan menampilkan halaman ulasan atau umpan balik yang memberikan ulasan pengguna sebelumnya peringkat layanan dan opsi untuk memberikan ulasan baru. Dan lalu user akan memberikan ulasan dan peringkat tentang pengalaman mereka. Selanjutnya sistem akan menyimpan ulasan dan peringatan yang diberikan oleh pengguna. Pengguna akan mengklik tombol kirim, lalu sistem akan merespon mengirim pesan mengirimkan. Di sini akan ada validasi jika
Jika ulasan tersebut tidak diterima, maka sistem akan mengirim pesan kesalahan jika ulasan tidak diterima. Eh, Jika ulasan diterima, maka ulasan dan peringatan pengguna akan terkirim dan akan memperbaharui rata-rata peringkat layanan pada profil masing-masing pengguna. Baik, inilah diagram activity pada umpan balik dan evaluasi dan use case diagramnya. Selanjutnya itu ada use case manajemen profil. Use case manajemen profil menggambarkan interaksi antar pengguna dan sistem saat pengguna mengakses halaman profil mereka dalam situs web transportasi. User case ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengubah informasi profil mereka serta mengganti kata sandi. Selanjutnya simulasi dan respon pada user dan sistem. Pertama itu pengguna akan mengklik menu profil di halaman web dan sistem akan merespon mengarahkan pengguna ke halaman. User akan melihat informasi profil dan sistem akan merespon memperlihatkan informasi profil pengguna seperti nama dan nomor kontak. Jika user akan ingin mengklik ubah profil atau edit profil, maka sistem akan merespon membuka formulir atau halaman yang memungkinkan pengguna untuk mengubah informasi profil mereka. Lalu pengguna akan mengubah informasi profil mereka seperti mengedit nama, nomor kontak, dan informasi profil. Lalu sistem akan merespon menyimpan perubahan yang telah dibuat oleh pengguna dan mengkonfirmasi bahwa perubahan tersebut berhasil disimpan. Selanjutnya, user akan mengklik opsi ganti kata sandi di halaman profil. Lalu, sistem akan merespon akan membukakan formulir atau halaman yang memungkinkan pengguna untuk mengganti kata sandi mereka. Selanjutnya, jika pengguna ingin menggantikan kata sandi, sistem akan memintakan kata sandi lama si pengguna. Lalu, si pengguna akan memasukkan kata sandi lama dan kata sandi baru untuk mengganti kata sandi mereka. Jika telah memasukkan kata sandi tersebut, maka sistem akan merespon, melakukan validasi dan mengubah kata sandi pengguna sesuai dengan permintaan mereka. Baik, inilah diagram activity dari manajemen profil. Baik, selanjutnya ada use case diagram dari manajemen profil. Baik, selanjutnya ada kelas diagram. Pada kelas diagram dari series web transportasi itu ada pertama profil pengguna, yang di mana di dalam itu ada ID pengguna, ID pemesanan, dan nama pengguna dan nomor kontak. Selanjutnya ada pengendara, ada ID pemesanan, ada ID pengendara, nama pengendara, dan nomor kendaraan. Dan ketiga itu ada pemesanan layanan. Di dalamnya ada ID pemesanan, ada ID pengendara, dan ada ID pengguna, ada lokasi pemesanan dan tanggal pemesanan. Dan di mana di sini ada masing-masing tipe datanya, di mana ada ID pemesanan memakai integer atau memakai angka, ada ID pengguna integer,
dan nama pengguna memakai varchar dan nomor kontak juga memakai varchar, dan masing-masing semua begitu. Selanjutnya itu ada not functional requirement. Pertama itu ada validasi, eh, kebut dan ada parameter dan kebutuhan. Pertama itu ada validasi, website harus tersedia dan dapat diakses secara online di wilayah yang telah disediakan. Yang ketiga, ergonomi. Antarmuka harus ramah pengguna dan mudah digunakan. Eh, Keempat, portability. Website harus kompatibel dengan berbagai browser dan perangkat. Yang kelima ada memori, di mana website harus efisien dalam penggunaan memori untuk mengoptimalkan kinerja. Yang keenam, respon time, di mana website harus memberikan respon yang cepat untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Yang ketujuh ada CVT, NI. Yang kedelapan ada security, di mana website harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data profil pengguna dan data layanan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari SRS atau Software Requirement, spesifikasi dari situs web transportasi online Maxway. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.